Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dita Amelia dengan NIM 24016190. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pengantar linguistik umum, yaitu materi tentang morfologi. Morfologi cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur internal kata. Kita akan mengeksplorasi berbagai aspek, mulai dari pengertian hingga proses morfologis yang membentuk kata. Pertama, pengertian morfologi, tata kata atau tata bentuk. Morfologi yang sering disebut tata kata atau tata bentuk adalah kajian gramatikal tentang struktur internal kata. Kata ini berasal dari kata morf, bentuk, dan logi ilmu. Kajian berdasarkan bentuk dan fungsi, menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan fungsi perubahan bentuk kata. Misalnya, sepeda, bersepeda, dan bersepeda-sepeda memiliki struktur yang berbeda mempengaruhi kelas kata dan artinya. Selanjutnya, objek kajian morfem dan kata. Yang pertama yaitu morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil memiliki makna. Contoh, ber dalam berjalan atau rumah dalam rumah sakit. Yang kedua, kata. Kata adalah satuan yang terbentuk dari satu atau lebih morfem. Contoh, jalan, berjalan, atau rumah sakit. Selanjutnya, mengenal morfem lebih dekat, yaitu yang pertama pengertian. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna leksikal atau gramatikal. Ia tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan bermakna. Yang kedua, identifikasi. Identifikasi morfem dilakukan dengan membandingkan bentuk-bentuk dalam peraturan. Bentuk yang berulang dengan makna yang dianggap sebagai morfem. Almorf, variasi bentuk morfem. Meskipun memiliki makna yang sama, morfem dapat memiliki beberapa bentuk fonologis, disebut almorf. Misalnya, morfem ber memiliki almorf ber, b, dan bel, seperti pada berjalan, bekerja, dan belajar. Perubahan bentuk ini terjadi karena proses fonologis, seperti pengaruh fonem yang mengikutinya. Pemahaman almorf membantu kita dalam memahami variasi bentuk morfem dan bahasa. Klasifikasi morfem berdasarkan kriteria. Yang pertama, kemampuan berdistribusi. Morfem bebas dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, sedangkan morfem terikat membutuhkan morfem lain untuk membentuk kata. Yang kedua, produktivitas. Morfem produktif dapat membentuk kata baru secara kontinu, sedangkan morfem tidak produktif hanya dapat bergabung dengan kata tertentu. Yang ketiga, relasi antar unsur. Morfem utuh membutuhkan satu kesatuan, sementara morfem terbelah terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Selanjutnya, mengenal lebih dekat kata. Kata merupakan satuan terbentuk dari satu atau lebih morfem. Ia memiliki struktur fonologis yang stabil dan dapat diubah posisinya dalam kalimat. Penting untuk memahami perbedaan antara morfem dan kata. Sebuah kata bisa berdiri dari satu atau lebih morfem, tetapi tidak semua morfem adalah kata. Penggolongan kata berbagai perspektif. Tradisional, kata benda, kata kerja, gerak, benda, kerja, sifat, tugas, ramian, nominal, adjektifal, partikel, krida laksana, verba, nominal, tata bahasa baku, verba, nominal, care, kata penuh, kata tugas. Selanjutnya, proses morfologis membentuk kata baru. Yang pertama, afiksasi, pembentukan kata dengan menambahkan afiks ke bentuk dasar. Yang kedua, reduplikasi, pengulangan bentuk dasar baik secara utuh, sebagian, atau dengan perubahan bunyi. Yang ketiga, komposisi, penggabungan morfem dengan morfem dasar menghasilkan kata majemuk. Yang keempat, observasi, pendekatan kata atau frasa menghasilkan penggalan singkatan atau akronim. Yang terakhir yaitu simpulan, memahami morfem, satuan bahasa terkecil dengan makna berbagai jenis dan proses perubahan bentuk. Yang kedua, mengenal kata, satuan yang terbentuk dari morfem, berbagai penggolongan berdasarkan fungsi dan makna. Yang ketiga, proses morfologis, berbagai cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan observasi. Yang keempat, pengembangan,
pelajari lebih lanjut tentang morfologi dalam berbagai bahasa dan katanya dengan sintaksis dan semantik. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.